Hai guys, di sini saya membuka konsultasi. Jika kalian menemukan bug atau error, kalian bingung, habis itu kalian nge-stuck, dan kalian juga masih bingung tentang Ionic, ya kalian bisa tanya langsung kepada saya. Dan saya juga membuka kursus tentang Ionic. Lebih lanjutnya kalian bisa hubungi melalui WhatsApp, Telegram yang sudah tertera di deskripsi di bawah ini. Oke, sekian dan terima kasih. What's up guys, this is Dito. Kali ini saya akan menjelaskan struktur dari Ionic. Nah, tapi sebelum itu pertama-tama kalian apa ya? Kemarin sudah saya jelaskan tentang extension di sini di Visual Studio Code. Nah, ini list-list yang perlu kalian install, yaitu ada Angular 10 snippets, Angular Essentials, Angular, habis HTML, Ionic, TSLint. Nah, ini kalian harus sudah terinstall supaya akan mempermudah kalian nanti dalam memprogram. Nah, oke, ke Explorer sekarang. Kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana mengcreate Ionic ya kan, mengcreate file Ionic. Kalau mungkin dijelaskan di bukan rek apa Pak. Diingatkan lagi, yaitu kemarin cara mengcreate Ionic adalah Ionic lalu start dan nama filenya misalkan kambing, lalu di sini kalian ingin mau otomatis dibuatkan apa, tabs kah atau mau blank kah atau mau side menu. Nah, tapi di sini kalian juga bisa juga bisa mengosongkan, karena nanti ketika menginstal kalian juga akan ditanyain mau apa, mau dibuatkan apa gitu. Ada list-listnya nanti. Ya, ada listnya conference apa tuh kemarin tuh ada lagi. Pokoknya tabsnya juga nongol, tulisan tabs, blank juga nongol, set menu juga nongol, itu juga akan muncul di uh, ketika install nanti. Nah, kita buka aja folder folder yang sudah di-create kemarin, yaitu dengan open folder, lalu di mana saya menyimpan, di sini, lalu latihan, Ionic, kambing. Lalu ini kan ya, benar ya, di dalamnya ada ini nih. Jadi saya ambil kambingnya, lalu select folder. Nah, oke. Ini topik kali ini adalah struktur. Nah, struktur itu misalnya saya jelaskan dulu. Di dalam folder kambing itu ada yang namanya folder i2i. Kalau folder itu bentuknya kayak gini ya. Ada panah gini, itu folder. Nah, ada i2i, lalu ada node modules, ada src atau source sebutannya. Lalu ada file, kapasitor, Angular, bla bla bla. Kapasitor itu yang kemarin kita pilih ketika install, ya kan? Nah, fokus kita adalah di source. Yang lain itu nggak perlu dipikirin. Yang lain itu kayak hanya apa ya, bawaan aja gitu. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Kalian ubah malah error nanti. Nah, kalian cuma perlu main di source-nya doang. Nah, di dalam source-nya sendiri itu ada lagi folder app, assets, environments, dem, lalu global, index, bla bla bla. Ini juga nggak terlalu kalian apa-apain sih ya di TS ini ya. Main, polyfills, test, zone itu nggak apa ya. Kalau saya sih jarang, malah nggak pernah ngapa-ngapain di situ. Nah, app ini, di folder app ini berisikan apa sih gitu kan? Fungsinya apa sih folder app ini? Nah, app ini tuh isinya semua page-page yang ada di dalam aplikasi atau website kalian. Misalkan ada namanya page home nih. Ini ada page home. Ini page home ini otomatis ya di-create oleh Ionic. Misalnya ada page home, habis itu ada page profile, ada page comment, ada misalnya page apa registration gitu. Nah, semuanya ntar dimasukin ke dalam situ semua di sini. Nah, itu app. Lalu di assets ini isinya adalah semua, misalkan apa, kalian misalkan mau naruh foto atau video, atau misalkan kalian mau nambah lagi
apa di sini ya, misalkan kalian mau nambah lagi di sini namanya musik gitu, folder musik gitu. Jadi semuanya itu yang apa ya sebutannya ya, peripheral, bukan apa sih, eh kismisnya apa sih namanya tuh, eh embel-embelnya lah gitu, kayak misalnya image, video, musik, GIF gitu. Apa-apapun itu dimasukkan ke dalam assets gitu. Kenapa di dalam assets? Kenapa nggak di app? Ya boleh-boleh aja di apa? Boleh-boleh aja di dalam app. Tapi supaya lebih rapi ya kan, supaya lebih mudah dilihat, itu dijadikan satu. Apalagi di dalamnya lagi di kalian buat folder supaya lebih rapi. Nah, itu assets. Lalu di environments itu nggak terlalu apa, jarang bermain di sana. Lalu ada dem ini di dalamnya udah ada variable ya, variables.css. SCSS. Mungkin kalian bingung ya, CSS sama SCSS itu bedanya apa? Itu sama, bahasanya sama, tapi strukturnya aja yang berbeda gitu. Nah, mungkin kalian cari tahu sendiri lah ya gitu. Strukturnya seperti apa gitu. Perbedaannya di mana, samanya di mana, kalian cari tahu sendiri. Lalu di DEM ini kalian bisa memasukkan ya, dem itu kan kayak dem itu kan dari artinya juga ada jelas ya, kayak misalkan dem itu apa sih artinya tuh, tampilan ya gitu ya, kayak hiasan gitulah. Nah gitu, kalian bisa memasukkan di dalam folder ini gitu, jadikan satu. Lalu ada lagi namanya global.scss. Terus apa bedanya gitu, kenapa yang satu di luar yang satu di dalam gitu. Nah kalau misalkan kalian ingin meng-create SCSS apa, meng-create gitu kan, nah kalian harus memasukkan di dalam sini gitu, di dalam DEM, supaya apa tadi, supaya rapi. Nah, globalnya ini itu itu fungsinya apa sih global ini gitu. Global SCSS ini. Jadi apapun yang kalian coding di sini, codingannya codingan SCSS ya. Apa sih codingan SCSS itu, misalkan div lalu misalkan pengen namanya text align itu center. Nah, ketika kalian mengcoding di dalam global, file global, nanti dia akan merubah semuanya yang di dalam folder app. Nah, di folder app ini akan berubah semua. Berubah yang jika ada tag div di dalam folder app dimanapun, mau di home, mau di mana, di profile, bla bla bla, semuanya akan berubah jadi text line center. Nah itu, jadi kalian akan dipermudah di situ daripada kalian harus apa, masing-masing ditulis gitu kan, text line ini kan capek sendiri. Nah itu fungsinya global SCSS. Lalu ada lagi di sini index itu ya apa ya, base-nya gitu loh, yang paling mendasar gitu, yang paling utama. Itu nggak perlu sih. Paling kalian jika ingin mengganti nama, kalau misalkan kalian menggunakan website ya, kalian harus mengganti nama title, karena nama title itu yang akan nongol, yang akan muncul di atas browser. Misalkan saya ingin mengganti jadinya kambing, lalu saya save deh. Save-nya bagaimana? Save-nya ctrl-s. Nah oke, nggak terlalu bermain juga di dalam indeks ini. Yang ini juga nggak terlalu bermain di sini, nggak terlalu. Oke, sekarang kita balik ke tempat kita sering bermain, yaitu di, nggak perlu ya, saya hilangin, bermain di app. Nah, saya akan menjelaskan struktur app ini. Kalian bisa lihat di sini ada home, udah di create otomatis folder home. Misalkan saya ingin meng-create page lagi gitu, page namanya profile. Bagaimana meng-create page profile? Yaitu dengan cara kalian klik kanan, lalu pilih open integrated terminal. Jadi ntar dia otomatis akan ditujukan ke folder app gitu, ya kan? Lalu bagaimana meng-create-nya? Komennya adalah ng generate g, habis itu page, dan nama foldernya, nama page-nya. Nama page-nya misalkan saya namain adalah profile. Nah, di sini saya jelaskan ng itu adalah komen perintah, komen atau perintah milik Angular gitu.
yaitu harus ada gitu. Kayak misalkan Ionic tadi, Ionic Start, yaitu harus ada Ionicnya. Nah, ng ini adalah milik Angular, lalu G ini adalah generate namanya. Kalian juga bisa nulis sih generate di sini. Tapi ngapain gitu, orang udah dipermudah tinggal G aja tapi kalian menulis generate. Ya bisa-bisa dua-duanya tapi capek-capek. Nah, ini saya nulis J aja, itu berarti generate. Page berarti saya ingin mengenerate page yang bernama profile. Oke, langsung aja di enter. Nah, di sini otomatis akan di-create semuanya yang dibutuhkan. Nah, ini tuh sama semua, kurang lebih emang persis sama. Home isinya seperti ini, ada routing, ada modul, ada HTML, CSS, spec, habis ada TS. Di profile juga sama kalau kalian lihat. Lalu di sini juga ada namanya app, ya kan, routing ini. Nah, yang di penamaan page-nya itu ada di depan home. Tadi kan saya membuat profile ya, jadi sini depannya profile. Nah, di sini ada lagi depannya adalah app. Nah, oke. Kalian akan bingung di sini, jadi saya akan jelaskan. Oke. Saya akan jelaskan struktur dari app. Nah, di app ini kan kalian bisa lihat ada home, profile, lalu ada file-file di sini ya, ada file-file di sini. Nah, misalkan saya tulis di sini ada home, masih penghapus. Di sini ada home, habis itu ada profile. Ini kalau tulisan saya jelek ya maaf aja gitu, agak susah juga. Nah, ada home, ada profile. Lalu ada juga app di situ. Kan ada app. Nah, gimana sih letaknya? Gimana sih cara melihatnya? Cara melihatnya adalah app itu adalah induknya. App ini, file-file ini yang bernama app itu adalah induknya. Lalu di mana letak home dan profile? Letak home dan profile itu ada di setelahnya, di sini. Ya, jelek banget sih. Oke. Ada di sini, misalnya di sini ada saya namain home, habis itu di sini saya namain profile. Iya. Nah, di sini pokoknya kalian yang jika kalian membuat page-nya di sini, misalkan saya ingin membuat page comment, habis itu page registration, ya ntar dia juga sejajar di sini. Misalnya di sini page apa, comment, ya kan gitu, bla 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 gitu. Misalnya ada page apa lagi, registration, bla bla bla. Nah, letaknya adalah di sini. Lalu saya akan menjelaskan app-nya dulu nih. Kenapa app itu ada di atas gitu? Kenapa app ini adalah induknya? Jadi app ini itu yang akan mengontrol routing, akan mengontrol apa ya? Mengontrol page di bawahnya. Misalkan saya di sini. Ini saya sebagai page-nya gitu, sebagai app-nya gitu. Nah, app ini akan mengontrol misalnya home di sini, home di depan saya, di sininya ada profile. Nah, saya akan bisa mengontrol home dan bisa mengontrol profile juga. Misalkan ada comment juga di sini, atau misalkan ada registration, ada setting juga. Nah, di sini letak saya adalah di belakang mereka. Nah, kenapa saya ada di belakang mereka? Nah, app ini akan running pertama kali ketika aplikasi itu berjalan. Jadi ketika kalian nge-run aplikasi Ionic-nya, yang pertama kali di-run adalah app-nya dulu. Nah, di app-nya ini akan menentukan siapa setelah itu yang akan di-running. Nah, misalkan setelah itu saya sebagai app ingin merunning home, page home, ntar page home akan nampil di layar Anda gitu. Habis itu misalkan saya sebagai app ingin menampilkan profile. Nah, nanti profile itu akan menampilkan di Anda gitu. Itu tergantung dari usernya, tergantung dari usernya pengen buka apa gitu. Nah, selain si app ini sebagai yang pertama kali running dan akan menentukan jalannya page-nya, lalu kalian bisa lihat di sini ada namanya routing.
Nah, routing ini yang tadi saya maksud, yang saya bilang, yang akan menentukan mau ngarah kemana si user ini ingin pergi gitu kan. Nah, kan tadi kan kita sudah meng-create namanya home, lalu profile. Ketika kita nge-create page-nya, itu akan otomatis di-create juga ini apa codingan ini. Ada namanya pet home sesuai namanya, ada lagi pet profile sesuai namanya juga. Nah, ini itu akan berguna di routing. Routing itu apa sih? Routing itu adalah di sini. Routing itu biasanya itu ada di slash di URL. Kan kalau misalnya di URL kita akan melihat namanya Google, ya kan? Google.com, habis itu slash. Nah, ada lagi slash home. Terus biasanya ada lagi di sini nanti slash profile, ya kan? Kalau kalian lihat tuh, miring banget. Nah, iyalah. Habis itu bisa ada slash apa lagi, setting, ya kan? Nah, itu berarti menandakan website Google sedang menuju, apakah sedang menuju, website Google sedang membuka page home. Nah, gitu. Atau page profile, page itu. Nah, routing itu adalah di sini. Ini fungsinya routing itu. Berarti nanti ini saya hapus dulu. Gede. Nah, berarti nanti ketika saya running aplikasi ini, nanti saya tinggal menulis mau ke home atau profile. Nanti tinggal saya tulis bla 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 nama website saya, habis itu slash home. Nah, gitu. Berarti ntar saya akan pergi ke home, page home, bla 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 nama website, habis itu profile. Nah, seperti itu. Itu gunanya si app itu. Lalu ada lagi apa lagi? Misalnya mungkin kalian bingung gitu kan ya. Bingung, masih bingung. Saya complicated lagi. Misalkan di dalam home ada namanya misalnya saya ingin meng-create apa ya, ng generate page. Di dalam home ada namanya komen lah gitu, komen gitu ya kan, komen. Lalu misalkan lagi di dalam profile saya ingin meng-create namanya ng generate page setting. Nah, ini kan berarti kan otomatis nih ya. Di sini udah ada komen, berarti di dalam home ada komen, ya kan? Lalu di dalam profile ada setting. Berarti nanti susunannya adalah seperti ini. Susunannya adalah ini. Susunannya berarti di dalam home ntar ada namanya komen. Jelek banget. Komen. Habis itu di dalam profile itu ada setting. Nah, nanti bagaimana ngeroutingnya? Ngeroutingnya adalah nanti akan seperti ini. Nama websitenya bla 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 bla. Habis itu slash. Misalnya saya ingin yang di bagian sini dulu ya. Nih, berarti home lalu nanti slash komen. Berarti itu saya pergi ke page-nya komen. Nah, gitu. Kalian tuh nggak bisa kalau misalkan website bla 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 habis itu slash habis itu langsung ke komen. Nah, itu tuh kalian nggak bisa ke sana. Kasian ya. Jelek banget tulisannya. Komen. Nah, itu kalian tuh nggak bisa langsung ke komen, pasti nanti bakalan blank nanti gitunya. Jadi itu websitenya bakal roti lagi. Nah ya, jadi kalian harus melalui home dulu. Lalu komen. Jadi kalian nggak bisa langsung slash komen, itu nggak bisa langsung blank. Nah itu seperti itu. Itu yang profile juga kayak gitu. Kalian ntar bakalan bla bla bla. Habis itu slash, habis itu profile, ya kan? Habis itu slash setting.
Nah, itu. Jadi itu adalah fungsi dari bukan fungsi, apa penggunaan routing. Mungkin kalian di sini masih bingung, ya harus dilatihin gitu. Harus dicoba. Ntar kalau nggak dicoba kalian nggak bakal bisa. Nah, itulah bagaimana apa ya routing dari app ke paging yang lain, ke page yang lain, dan apa fungsi dari app itu sendiri, file-file app itu. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, misalnya di mana profile. Nah, di sini kan di dalam profile itu kan terdapat namanya routing.modules, modul, habis itu ada HTML, CSS, spec, dan TS. Di sini saya akan jelaskan. Routing ini adalah tadi sama seperti tadi. Routing ini adalah yang menghubungkan dari satu dengan yang lainnya. Page satu dengan yang lainnya. Misalkan si profile ini kan sudah punya page namanya profile. Lalu dia menghubungkan ke page setting. Nah, di sini akan dibuatkan namanya page setting. Berarti nanti si profile ini terhubung seperti ini, terhubung dengan si setting. Lalu ada lagi namanya modul. Modul ini adalah nanti itu berfungsi sebagai segala sesuatu. Misalkan kita ingin apa ya? Banyak sih di sini kalian tuh. Jadi modul ini misalkan kalian ingin menambahkan apa gitu, menambahkan namanya library gitu, atau menambahkan library sih biasanya. Nah, itu akan ditambahkan dulu di sini gitu. Kalau misalkan library-nya tidak ditambahkan dulu, jika library-nya tidak ditambahkan di sini, maka tidak akan berfungsi di dalam file profile itu. Nah, itu dari modul. Lalu di HTML ya sama seperti biasa. HTML itu kayak ada apa sih ya? HTML itu ya kayak div, ada p, ada bla bla bla. Cuma di sini agak berbeda struktur HTML. Yang kalau biasanya struktur HTML itu adalah seperti apa ya? Kalau misalkan ini struktur HTML itu kan biasanya kan gini ya. Kayak gini. Ada head, ada body. Ya kan, ada doc, ada ini HTML bla 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 bla. Ini adalah HTML biasanya gitu. Tapi HTML di dalam Ionic itu berbeda. Dia bentukannya seperti ini. Hanya ada ion header, habis itu ada ion content. Ion header itu sama seperti head di dalam ini. Tadi saya ulang aja. Di dalam HTML generalnya pada umumnya. Nih, kalau di sini head namanya, di sini namanya header, ya kan? Ion header. Lalu ada lagi namanya ion content, itu berarti body-nya, body dari HTML. Nah, itu adalah struktur dari HTML. Untuk penjelasan lebih lanjut, ini ada penjelasannya di websitenya Ionic sendiri. Apa itu ion header, habis itu ada lagi apa itu namanya ion toolbar, ion title, bla bla bla, itu ada di documentationnya Ionic. Lalu di sini ada CSS ya. Ini tuh sama aja seperti CSS pada umumnya gitu. Cuma tadi sudah saya jelaskan ya perbedaannya. Ya pokoknya di sini kalian akan memberi style-style pada HTML ya, misalkan p, habis itu color ya kan. Ini kalian tinggal pencet tab aja tadi ya, color, habis itu red gitu. Ini tab. Nah itu seperti itu, style ada di sini. Lalu spek ini tidak terlalu digunakan, saya nggak pernah pakai sih sejauh ini. Lalu di page TS ini, nah ini yang berfungsi banget, maksudnya yang paling utama gitu. Kalau tanpa TS ini, kalian hanya seperti HTML hanyalah tampilan biasa. HTML dan CSS ini kan berhubungan ya, satu paket ya. Nah ini tuh HTML hanyalah tampilan biasa. Nah TS ini yang akan membuat HTML itu berfungsi. Misalkan di dalam HTML itu ada namanya di sini ya, di body ya, namanya ion input. Nah ion input di sini. Nah jadi apapun yang kalian input di sini akan disimpan di dalam variabel dalam file TS ini gitu. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan.
Nah, TS ini pokoknya akan memfungsikan semuanya yang ada di dalam HTML. Udah, berarti itu struktur-strukturnya dari setiap row. Sekarang roti apa? Ya. Nah, habis itu struktur sudah, struktur dari filenya sudah. Itu aja sih berarti ya. Oh, itu eh, apa ya? Hanya segitu aja gitu. Kalian filenya banyak, ada banyak gitu. Emang bikin bingung, tapi cuma ternyata kalau kalian lihat itu cuma segitu-segitu doang permainannya gitu. Cuma segitu doang kalian memainkan file-filenya. Oke, apa lagi ya? Cukup sih, cuma segitu doang struktur yang perlu kalian ketahui. Nanti video berikutnya akan menjelaskan apa itu ion header, apa itu ion toolbar, bla bla bla. Nanti di video yang akan datang. Oke, cukup sekian, cukup, udah cukup. Gak ada lagi sih. Oke, terima kasih. Terima kasih.